Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisandra Baguna dengan NIM 55142370. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan permukiman. Baik, langsung saja masuk pada peraturan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan perumahan permukiman di Indonesia. Peraturan perundang-undangan utama, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Mengatur berbagai aspek mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2011 yang memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai contoh adanya Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Pencatatan Penyelenggaraan Perumahan. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan badan yang bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan perumahan di Indonesia. Kebijakan dan strategi nasional. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman atau KSNPP berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. KSNPP ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui peningkatan keterpaduan yang efektif. Selanjutnya yaitu program Sejuta Rumah. Program ini merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan atau backlog di Indonesia, bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan 1 juta unit rumah per tahun, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang selanjutnya, hunian berimbang. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam suatu kawasan perumahan. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau. Selanjutnya, untuk tujuan utamanya, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mendorong pembangunan perumahan yang berkelanjutan, menciptakan hunian yang berimbang. Dan yang terakhir, tantangannya yaitu keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, dan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan. Selanjutnya, ini ada kriteria pemilihan lokasi. Pertama, ada kriteria umum. Pada alternatif lokasi yang pertama yaitu Rusunawa Ember Builide Gorontalo, yang kedua Rusunawa IAIN Gorontalo, yang ketiga Rusun BPKP Gorontalo. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan infrastruktur. Pada alternatif A, kami beri nilai 85, alasannya infrastruktur cukup baik dengan akses jalan yang memadai, kondisi bangunan layak huni, dan fasilitas pendukung tersedia. Untuk yang kedua, kami beri nilai 75, alasannya infrastruktur masih perlu beberapa peningkatan, terutama dalam akses jalan dan kondisi fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga, alternatif ketiga, kami beri nilai 95 karena infrastruktur di lokasi ini sangat baik dengan jalan yang mudah diakses, kondisi bangunan yang baik, serta fasilitas pendukung yang lengkap. Kedua, utilitas. Pada alternatif A, diberi nilai 90 karena layanan listrik, air bersih, dan komunikasi sangat baik dan stabil sehingga mendapatkan nilai tinggi. Untuk alternatif kedua, diberi nilai 75 karena ketersediaan air bersih dan listrik cukup stabil, tetapi ada beberapa kendala dalam koneksi komunikasi. Dan yang terakhir, kami beri nilai 75 karena ketersediaan listrik, air bersih, dan komunikasi cukup stabil, tetapi masih ada beberapa kendala kecil yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Pada alternatif yang pertama,
diberi nilai 80 karena lokasi cukup mudah dijangkau, tetapi jarak ke pusat kota atau fasilitas umum masih memerlukan transportasi pribadi atau umum. Yang kedua, diberi nilai 85 karena memiliki akses yang lebih baik dibandingkan alternatif 1 karena lebih dekat dengan jalan utama dan transportasi umum. Dan yang terakhir, diberi nilai 95 karena lokasi ini sangat strategis dengan akses jalan utama yang baik dan dekat dengan transportasi umum menjadikannya lebih unggul dibandingkan alternatif lain. Selanjutnya itu sanitasi. Pada alternatif pertama diberi nilai 75 karena fasilitas sanitasi cukup baik, tapi masih ada beberapa area yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Yang kedua, diberi nilai 75 karena fasilitas sanitasinya cukup memadai, tetapi kualitasnya masih serupa dengan alternatif pertama. Dan yang terakhir, alternatif ketiga, diberi nilai 75 karena fasilitas sanitasi cukup memadai namun tidak jauh berbeda dengan alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria khusus. Untuk kriteria khusus, yang pertama lingkungan sekitar. Pada alternatif pertama diberi nilai 80 karena terletak di lingkungan yang cukup nyaman dengan tingkat polusi dan kebisingan yang terkendali. Yang kedua, diberi nilai 80 karena mirip dengan alternatif 1, lingkungan cukup nyaman untuk dihuni. Dan yang terakhir diberi nilai 85 karena berada di lingkungan yang lebih nyaman dan minim gangguan eksternal dibandingkan alternatif lainnya. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau zoning dan perizinan. Untuk alternatif 1 diberi nilai 85. Lokasi ini telah memenuhi aturan zoning dan memiliki perizinan resmi untuk hunian. Dan yang kedua diberi 85 juga karena telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan mendapatkan izin yang diperlukan. Dan yang terakhir juga sama karena sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan memiliki perizinan yang lengkap. Dan yang ketiga, keamanan. Pada alternatif pertama diberi nilai 75 karena keamanan cukup baik, tetapi masih ada beberapa laporan kejadian kriminal kecil di sekitar area ini. Dan yang alternatif 2 diberi nilai 80 karena keamanan lebih baik dibandingkan alternatif 1, karena adanya pengawasan lebih ketat di lingkungan sekitar. Untuk yang terakhir diberi nilai 75 karena keamanan di sekitar area ini cukup baik tetapi mirip dengan alternatif 1 yang masih memiliki laporan kejadian kriminal kecil. Dan yang terakhir yaitu kedekatan dengan tempat kerja. Yang pada alternatif 1 diberi nilai 80 karena lokasi relatif dekat dengan pusat aktivitas kerja meskipun masih memerlukan transportasi. Dan yang kedua diberi nilai 75 karena sedikit lebih jauh dibandingkan alternatif 1 sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Dan yang terakhir alternatif ketiga diberi nilai 85 karena lokasi ini paling dekat dengan tempat kerja sehingga mendapatkan nilai tinggi untuk kategori ini. Untuk yang terakhir jumlah pada alternatif 1 81, alternatif kedua 79 dan alternatif ketiga 82. Dan yang terpilih yaitu Rusunawa BPKP Gorontalo. Untuk hasil surveinya, pertama kondisi fisik bangunan secara umum. Yang pertama, hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitas memadai. Jalan menuju lokasi rusun ini beraspal, mulus jalan ini dalam kompleks rusun terawat baik, berpaving dengan area parkir yang luas, dan penataan lingkungan yang asri. Untuk tamannya sendiri, merupakan ruang terbuka hijau yang penting bagi para penghuni. Keberadaannya memberikan suasana yang lebih segar dan nyaman sekaligus menjadi tempat untuk bisa bersantai dan berinteraksi. Di tengah taman terdapat gazebo yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi atau sekedar beristirahat di siang hari. Dan untuk lapangan ini merupakan fasilitas olahraga dan rekreasi yang keberadaannya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berolahraga, bermain, dan berinteraksi sosial.
Selanjutnya untuk tempat sampahnya, area tempat sampah di kompleks rusun BPKP Gorontalo ini, merupakan fasilitas penting dalam pengolahan sampah. Berbagai jenis tempat sampah dengan warna berbeda disediakan untuk memilah sampah, menunjukkan upaya pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya, jalur disabilitas berupa ramp dengan pegangan menandakan upaya penyediaan akses inklusif bagi penyandang disabilitas. Jalur landai ini aman, nyaman, terintegrasi dengan baik, dan memenuhi standar aksesibilitas, memastikan semua penghuni dapat menikmati fasilitas rusunawa dengan nyaman. Untuk area parkir pada rusun ini luas dan teratur dengan permukaan paving block dan pembatas beton. Selanjutnya, Fasum dan Fasos. Pada Fasum, dengan adanya infrastruktur jalan beraspal yang cukup lebar dan kondisi jalannya yang lurus dan mulus sangat berpengaruh terhadap penghuni untuk beraktivitas dan menjadi nilai plus untuk kenyamanan pengguna. Begitu juga dengan saluran air yang ada. Untuk fasosnya, terdapat masjid sebagai sarana ibadah yang berjarak beberapa meter dari rusun, aula serbaguna untuk kegiatan sosial, dan pendidikan yang berjarak tidak jauh dari rusun. Baik, hanya sekian yang dapat saya presentasikan melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.